Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabapapasa karanang kusala upasampada satcita karyo depanang eta Buddha sasanati. Namo Buddhaya. Ibu bapak, saudara-saudari sedang berbahagia serta anak-anakku SMP dan SMK Dharma Widya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di acara Dhamma Class, yaitu motto kita adalah konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Baiklah adik-adikku semuanya, walaupun kita sudah lama sekali tidak bertemu di acara Dhamma Class seperti biasanya di setiap hari Sabtu, tapi kali ini adik-adik masih bisa untuk mendengarkan Dhamma, untuk berbuat baik melalui Dhamma Class pada siang hari ini. Adik-adikku semuanya, saya akan membahas Dhamma mengenai tentang terlahir sebagai manusia adalah berkah yang utama. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Apalagi sekarang kita sudah lahir jadi manusia, itu sebenarnya adalah suatu berkah yang utama. Kenapa disebut berkah yang utama? Karena kita sudah lahir jadi manusia. Lahir jadi manusia ini sangat beruntung bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, bisa mendengarkan Dhamma, bisa melaksanakan sila, menjalankan sila dengan baik. Oleh karena itu, kita semua ibu bapak, saudara-saudari, semua adik-adik Dharma Widya, SMP dan SMK, sungguh beruntung kita lahir jadi manusia. Karena lahir jadi manusia itu adalah suatu karma yang sangat baik sekali. Karma yang baik sekali lahir jadi manusia itu, adik-adik kita semua sebagai umat Buddha harus bersyukur lahir jadi manusia. Kenapa? Karena kita belum tentu di kehidupan yang akan datang bisa lahir jadi manusia lagi. Tergantung dari perbuatan karma baik kita sendiri. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, mari kita belajar Dhamma, membahas Dhamma, mempraktekkan Dhamma, supaya kita di kehidupan yang akan datang bisa lebih baik lagi menjadi manusia yang berguna. Ibu bapak, saudara-saudari semua berbahagia, Sang Buddha mengajarkan ada 3 jenis manusia di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah manuso peto, manusia yang berkarakter seperti peta. Ya, nah, ibu bapak, adik-adik semuanya, manusia peto ini banyak sekali kita lihat. Kenapa kita lihat? Karena kita melihat banyak sekali manusia yang serakah, manusia yang selalu ego, mau menang sendiri, keserakahannya sangat kuat sekali. Nah, manusia peto ini bukan manusianya berwajah hantu, tetapi karena sifat pribadinya yang bentuknya serakah. Oleh karena itu, keserakahan inilah kita sebagai umat Buddha, jangan sekali-kali kita melakukan keserakahan. Kita harus banyak berdana, banyak berbuat baik supaya kita jangan mempunyai sifat keserakahan. Nah, yang kedua adalah manusia yang bersifat kebencian atau manusia yang seperti kayak neraka. Nah, manusia niraya atau manusia yang bersifat kebencian ini karena akarnya dari kebencian, akarnya dari kemarahan, ketidaksenangan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan mempunyai sifat kebencian, kedendaman atau kejengkelan. Karena apa? Karena itu merusak diri kita sendiri. Kita bisa menderita akibat dari kebencian yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga Sang Buddha mengajarkan adalah manusia tiracano. Manusia tiracano adalah manusia sifatnya seperti hewan, kebodohan batin, moha. Nah, ibu bapak, saudara-saudari semua berbahagia dan adik-adik Dharma Widya yang saya kasihi, manusia tiracano ini adalah manusia yang tidak tahu malu. Ya, di mana-mana harus ada kiri dan otapa. Sang Buddha mengajarkan kiri dan otapa ini harus kita lakukan, harus kita ketahui bahwa kiri adalah takut akibat dari perbuatan dan otapa akibat dari perbuatan jahat. Ya, malu berbuat jahat dan otapa adalah akibat dari perbuatan jahat.
Oleh karena itu, kita sebagai manusia harusnya kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan kita melakukan karma buruk. Sebab apa? Kalau kita melakukan karma buruk, kita akan menderita, kita akan sengsara, dan kita akan terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus banyak berbuat kebajikan. Sebab apa? Karena terlahir sebagai manusia itu sangat beruntung, sangat berkah utama bagi kita sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena kita masih bisa mendengarkan Dhamma, kita masih bisa membahas Dhamma pada saat yang sesuai. Apalagi kalau kita bisa berdhamma desana, memberikan Dhamma kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku SMP dan SMK Dhamma Widya, kalau bisa kita bisa melakukan Dhamma desana, ini sangat luar biasa, sangat bagus untuk menunjang diri kita lebih baik lagi ke depannya. Ibu bapak, saudara-saudari saya yang berbahagia, lahir jadi manusia harus kita lakukan, sebab kehidupan yang akan datang belum tentu kita akan jadi manusia lagi, tergantung karma baiknya kita sendiri. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia kita harus melakukan sila, dana, sila, samadhi, dan panna. Dana artinya apa? Banyak melakukan berdana, melepaskan kemelekatan kita. Kemudian kita harus melaksanakan sila. Sila artinya moral, ya, perbuatan kita. Ya, kemudian kita harus banyak melakukan meditasi, samadhi, untuk mencapai kebijaksanaan, dan akhirnya panna. Itulah syarat-syarat kita lahir jadi manusia, harus mempunyai 4 kriteria: dana, sila, samadhi, dan panna. Oleh karena itu, kalau kita bisa lahir jadi manusia, itu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, supaya kita jangan menderita di alam berikutnya. Nah, untuk lahir jadi manusia juga kita harus membersihkan kilesa, ya, mengikis kilesa, kekotoran batin. Kekotoran batin inilah menimbulkan kemelekatan, dari kemelekatan menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, tujuan kita sebagai umat Buddha, ibu bapak, saudara-saudari semuanya, serta adik-adikku SMP dan SMK Dhamma Widya, yaitu bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesucian, tingkat arahat, ya, tingkat kesucian, tingkat arahat, supaya kita tidak terlahir kembali, ya, tidak terlahir kembali di alam manapun juga. Karena kita tahu kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat, berarti kita sudah terbebas dari loba, dosa, dan moha, dan kita mencapai nibbana, tujuan terakhir umat Buddha, nibbana paramang sukha. Itulah yang paling kita ketahui sebagai umat Buddha. Baiklah ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia, sampai di sini dulu Dhamma Desana pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, salam lurus dari saya, Namo Buddhaya.